Ano sa tingin mo? Di awal film terlihat seorang gadis muda cantik yang berjalan pulang. Dia baru saja selesai menagih hutang kreditan BH dari teman-teman arisannya. Gadis ini bernama Emma. Nah, sebelum pulang dia menyempatkan diri pergi ke pasar untuk membeli telur bebek. Pacarnya yang bernama Ben pernah bilang kalau telur bebek bagus buat stamina saat adu gabrut. Di sisi lain terlihat juga seorang pemuda yang baru pindah kos. Nah, rumahnya ini sebelahan dengan milik Emma. Namanya adalah Alfred. Si Alfred ini adalah mantan narapidana. Kehidupannya yang sulit membuat dia bekerja sebagai. Rumah yang dia tinggali ini terbilang murah. Setiap tempat cuma ditutup kayu dan seng. Alfred lalu menemukan sebuah lubang yang mengarah langsung ke kamar Emma. Saat Alfred mengintip melalui lubang tersebut, dia melihat Ben yang sedang memaksa Emma untuk adu gabrut. Emma sempat menolak karena badannya sedang kurang fit. Tapi namanya juga sagapung, Ben malah menggabrut si Emma secara paksa. Alfred yang melihat pemandangan itu langsung ikut sagapung, tapi karena tidak ada pelampiasan, dia hanya bisa menonton sambil olahraga 5 jari. Keesokan harinya terlihat ibunya Ben yang datang untuk mencari anaknya, tetapi si Ben sudah berangkat kerja. Dari cara mereka berkomunikasi, sepertinya ibu si Ben ini kurang sreg dengan Emma. Dari belakang Alfred terus memperhatikan Emma yang terus-terusan dipandang sinis oleh ibunya Ben. Malam harinya terlihat Ben yang sedang kesal karena dia telah dipecat dari pekerjaannya. Lalu Ben memaksa Emma untuk adu gabrut lagi. Emma yang sedang tidak mood berkuda malah menangis karena kesakitan. Bahkan Alfred sampai bisa mendengar tangisan itu dari kamarnya. Namun lagi-lagi dia hanya bisa melihat pemandangan itu dari lubang di dinding, tanpa bisa melakukan apa-apa untuk membantu Emma. Si Ben ini memang keras orangnya, bahkan dia sampai membuat tangan Emma terluka. Setelah dipaksa adu gabrut, Emma lalu keluar untuk membasuh lukanya. Alfred juga buru-buru keluar menghampiri si Emma, hanya dengan bertatap mereka langsung mengerti keadaannya. Alfred lalu mengajak Emma masuk ke dalam rumah untuk diobati. Berbeda dengan Ben, si Alfred memperlakukan Emma bak seorang ratu, sampai-sampai Emma menangis karena terhura dengan perlakuan Alfred. Pagi harinya Emma berpakaian rapi untuk kembali bekerja menagih hutang kredit. Sebelum itu dia beradu pandang dengan Alfred yang menatapnya dengan penuh harap. Mungkin harap-harap dapat jatah, soalnya semalam mereka belum sempat unboxing sama sekali. Malam harinya terdengar lagi suara gaduh dari kamar Emma. Rupanya si Ben sedang marah-marah karena curiga kalau si Emma akan meninggalkannya. Maklum saja, dia belum dapat kerjaan lagi jadi bawaannya selalu emosi dan overthinking. Parahnya Emma jadi sasaran lagi, dia digampar dan disiksa abis-abisan. Alfred yang mengintip kejadian itu, sampai hampir mau nangis karena kasihan dengan Emma. Setelah penyiksaan tersebut, Emma keluar mencuci luka di kakinya. Lalu tiba-tiba Alfred datang dan langsung memeluk Emma dari belakang. Bahkan dia sampai membawa Emma ke kamarnya dengan alasan untuk mengobati luka. Nah, di sini Emma menunjukkan kepada Alfred luka di badannya. Ternyata sudah banyak lebam dan bekas goresan, semuanya karena ulah si Ben yang doyan menyiksa Emma. Alfred kemudian mencium semua luka lebam di badan Emma, lalu perlahan-lahan masuk ke area pepaya kembar. Setelah mencoba berbagai macam gaya, mereka pun kelelahan. Kemudian Alfred menunjukkan lubang tempatnya biasa mengintip Emma saat sedang adu gabrut dengan Ben. Herannya Emma tidak marah dan membiarkan lubang itu terus terbuka. Mungkin biar si Alfred juga bisa terus mantau Emma. Takutnya Ben bertindak keterlaluan atau bahkan membunuh Emma. Malam itu juga Emma kembali ke rumahnya dan dia diajak Ben untuk adu gabrut. Si Alfred juga ternyata masih ngintip kegiatan mantap itu, tentunya sambil olahraga jari biar singkongnya kembali dapat nutrisi. Kehadiran Alfred dalam hidup Emma ternyata membawa dampak positif. Dia jadi lebih senang dan lebih ceria menjalani hari. Sedangkan Ben yang terus-terusan ditolak lamaran kerjanya, hanya bisa nangis sambil memeluk foto Emma. Ben yang tertidur lalu dihampiri Emma. Rada baper juga si Emma ini karena fotonya sedang dipeluk oleh Ben yang dia kenal sebagai pria kasar. Mumpung si Ben sedang tidur,
Emma bergegas dandan juga memakai pakaian seksi. Dia lalu mendatangi rumah Alfred. Di sini Emma curhat kalau si Ben tak pernah mengizinkan dia untuk memakai pakaian seksi. Jadi dia senang bisa bebas memakai pakaian dan berdandan untuk Alfred. Alfred sendiri jelas kegirangan. Dia malah menyuruh Emma untuk selalu berpakaian seksi saat bertamu ke rumahnya. Setelah adu gabrut yang cukup singkat, Emma dan Alfred mengobrol tentang kelanjutan hubungan mereka. Rupanya si Ben sudah mulai curiga kepada Emma, jadi Emma meminta Alfred untuk membawanya pergi. Dia sudah tak tahan mendapat siksaan dari Ben, dan lebih memilih Alfred yang dia anggap lebih bisa membahagiakannya. Emma lalu menyusun rencana. Besok dia akan mencampurkan pil penenang pada minuman Ben. Dan ketika Ben sudah tak sadarkan diri, Alfred dan Emma akan meninggalkan rumah. Tentu saja Alfred yang mencintai Emma langsung setuju dengan rencana tersebut. Keesokan harinya, sesuai dugaan, Ben menyuruh Emma untuk membuatkan minuman untuknya. Tapi karena Emma yang terlalu lama di dapur, Ben jadi curiga dan menuangkan minuman pada kobokan saat Emma sedang lengah. Setelah itu Ben berpura-pura pingsan karena pengaruh minuman tersebut. Nah, ketika Emma sedang menyiapkan tas untuk kabur, Ben segera bangun dan mengeluarkan tamparan maut. Di sini dia menghajar Emma sambil mengeluarkan umpatan karena merasa dikhianati. Alfred yang mendengar kegaduhan, langsung datang ke sana untuk menolong Emma. Dan akhirnya perkelahian seru antara Alfred dan Ben pun pecah. Ben lalu mengeluarkan jurus cekikan dan membuat wajah Alfred membiru karena kehabisan nafas. Emma yang panik, segera mengambil golok Ken Arok dan membacok punggung Ben berkali-kali, sampai Ben tergeletak tak berdaya. Emma sangat syok dengan perbuatannya yang dia kira telah membunuh Ben. Namun Alfred menenangkannya dan menyuruh Emma untuk segera lari bersamanya. Kemudian Alfred membungkus Ben dengan plastik hitam, lalu dia menyewa sebuah mobil kemudian membuang Ben ke sungai Amazon. Keesokan harinya, ibu Ben pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan Ben yang menghilang. Polisi langsung membuat tim untuk menyelidiki kasus itu dan mencari Ben. Malam harinya Emma yang ketakutan, ditambah sudah lama tak dibelai, langsung mendatangi kosan lamanya. Lewat lubang tempat Alfred mengintip, dia berkata sedang rindu dan ingin bertemu dengan Alfred. Namun Alfred menolak, karena dia juga takut terjerat masalah. Karena sudah tak tahan lagi, Emma menyuruh Alfred untuk melihat melalui lubang. Disinilah Emma beraksi dengan menunjukkan pepaya kembarnya pada Alfred. Sontak saja singkong si Alfred bereaksi, namun dia memilih untuk mengelusnya dan bertahan untuk tidak menemui Emma. Kemudian Emma pun menggunakan pakaian seksi andalannya dan menuju ke rumah Alfred. Karena Emma terus-terusan mengetok pintu, Alfred pun terpaksa membiarkannya masuk. Namun betapa kecewanya Emma, karena di dalam kamar Alfred ternyata ada wanita lain yang merupakan temannya. Jelas saja Emma marah-marah dan menuduh Alfred telah selingkuh dengan temannya. Dia kecewa dan merasa ditipu, padahal Emma sudah menyelamatkan nyawa Alfred dari amukan Ben. Namun Alfred menjelaskan, tugasnya menyewakan rumah untuk praktek adu gabrut karena sedang bokeh. Alfred juga menyuruh Emma untuk menjadi salah satu wanita sewaan, agar mereka bisa segera punya rumah dan hidup layak. Namun Emma tidak bodoh, dia tahu sedang dipermainkan oleh Alfred dan berniat untuk pergi dari sana. Namun si Alfred malah mengancam, akan melaporkan pembunuhan yang dilakukan oleh Emma terhadap Ben pada polisi. Bak tersambar petir, Emma baru menyadari kalau ternyata si Alfred ini hanya berpura-pura baik untuk memanfaatkannya. Dikira tulus, ternyata Alfred ngincar fulus. Alhasil mau tak mau Emma menuruti semua permintaan Alfred. Waktu pun berlalu. Ketika akan kembali ke kamarnya, Emma mendengar suara gelas jatuh. Awalnya dia mengira itu Alfred atau ibunya Ben, namun sungguh di luar Nurul ternyata Ben yang dia bacok dulu kini ada di hadapannya. Emma menangis meminta ampun pada Ben. Dia terpengaruh oleh bujuk rayu Alfred yang ternyata hanya ingin memanfaatkannya. Ben mengatakan kalau dia telah memaafkan Emma, namun dengan satu syarat, Emma harus merayu Alfred datang ke kamar ini untuk mengajaknya adu gabrut. Emma yang tak punya pilihan lagi, segera berbisik di lubang dan meminta Alfred datang ke kamarnya. Alfred yang juga sedang sagapung, bergegas datang menghampiri Emma. Nah, saat sedang pemanasan,
Emma mencoba berkhianat. Di sini dia berbisik pada Alfred bahwa saat ini Ben belum mati. Ben sedang mengawasi mereka dari kejauhan dan berniat untuk balas dendam pada Alfred. Diam-diam Alfred mendekat ke arah Ben, namun Ben telah menyadari kehadirannya dan terjadilah baku hantam seru. Seperti biasa, si Alfred tak kuasa mengimbangi kekuatan Ben, sampai dia terkena jurus cekik lagi. Melihat Alfred dalam situasi sulit, Emma melemparkan golok ke arah mereka. Alfred lalu mengambil golok itu dan menancapkannya pada Ben. 2 kali ditusuk seperti ini, dan 2 kali juga dia merasakan pengkhianatan dari si Emma. Setelah itu, Alfred yang merasa telah dijebak oleh Emma langsung menghampiri untuk mencekiknya. Namun sungguh di luar Nurul, Ben masih bisa bangkit dan mengambil golok tersebut. Dengan jurus sabetan golok Ken Arok, Ben berhasil menghilangkan nyawa Alfred seketika. Ben yang kehabisan banyak darah juga tak bisa bertahan lama, hingga akhirnya dia ikutan nyusul Alfred ke neraka.